Mayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya di sore hari ini. Terima kasih sudah diperkenalkan oleh Mbak Mayu ya. Jadi berkenaan dengan underwater fotografi ini menjadi hobi ya sebenarnya. Baru taraf hobi, jadi sejak 2010 saya mengkonsentrasikan hobi spesifik underwater ini, namun bukan berarti saya sudah melalang buana kemana-mana, karena baru sedikit tempat penyelaman di Indonesia yang sudah saya sambangi, itu. Saking begitu banyaknya lokasi penyelaman di Indonesia, dan malah beberapa diantaranya ya saya datangi beberapa kali gitu, karena sangat menarik dan mayoritas itu di bagian tengah dan timur. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman dan juga berdiskusi dengan teman-teman tentunya tentang hal yang berkenaan dengan fotografi bawah air, diselaraskan juga dengan pengalaman yang sejauh ini saya peroleh dalam mengabadikan kehidupan bawah laut yang kalau saya bilang bawah laut itu dinamis ya, penuh warna. Mungkin kalau ngikutin apa ya istilah kekiniannya itu cetar membanam gitu ya. Jadi makanya presentasi ini saya beri judul Capturing Vibrant Life of Indonesia Underwater. Jadi saya akan lebih banyak men-share foto-foto underwater dan membahas diawali dengan pembahasan berkenaan dengan pemahaman dasar, teknis, non-teknis yang terutama ya berkenan untuk teman-teman yang belum pernah atau malah mungkin tidak pernah gitu ya, atau mungkin masih ragu gitu ya untuk mencoba underwater fotografi. Mungkin masih bingung mau mulai dari mana gitu ya, apa saja yang harus disiapkan gitu, dan lain-lain. Kita bisa sama-sama berdiskusi, sama-sama menambah pengetahuan, dan semoga bisa menjadi menambah wawasan ya tentang dunia bawah laut. Tentunya pasti dapat juga menjadi bagian dari portofolio teman-teman, fotografi teman-teman. Nah, Vibrant Life of Indonesia Underwater. Pertanyaannya, kenapa bawah laut Indonesia? Memang apa yang menarik? Spesialnya apa sih ya? Nah, mungkin sebelum lanjut, saya ingin sekedar menghimpun ya ke komentar teman-teman yang hadir di webinar ini. Mohon silakan tuliskan di kolom chat ya, 1-2 kata saja. Apa sih yang teman-teman bayangkan bila mendengar kata-kata bawah laut? Atau bayangkan bila teman-teman sedang berada di bawah laut itu, perasaan apa yang muncul? Gelap, menakutkan, sunyi, atau malah mungkin excited ya, senang, gembira gitu. Silakan dituliskan di kolom chat, nanti kita himpun coba tanggapan ini sambil jalan. Kita akan kembali lagi ke sini ke pertanyaan utama, what makes it so interesting ya tentang underwater Indonesia. Nah, jadi di sini saya akan menampilkan infografis yang bersumber dari World Wildlife Foundation ya, di mana secara geografis Indonesia itu terletak di wilayah yang menjadi pusat apa yang dinamakan dengan Coral Triangle, segitiga terumbu karang. Wah, apa itu ya? Nah, Coral Triangle ini adalah kawasan laut yang meliputi wilayah Filipina hingga ke bawah ke sebagian Malaysia dan sebagian besar Indonesia di wilayah tengah dan timur, lalu Timur Leste hingga ke Papua Nugini, bahkan hingga ke Kepulauan Solomon. Dan kenapa disebut triangle? Ya karena bentuknya segitiga. Inilah yang namanya Coral Triangle. Hanya ada satu di dunia dan di sini. Nah, yang membuat spesial itu kawasan Coral Triangle ini memiliki tingkat keragaman dan densitas biomasa yang tinggi dengan banyaknya jenis terumbu karang dan banyaknya spesies hewan laut yang mendiami. Beberapa fakta tentang Coral Triangle. 76% spesies terumbu karang yang ada di dunia itu bisa didapati di wilayah ini. 37% dari spesies ikan dunia itu ada di sini.
kalau bicara dengan dalam lingkup regional ya, 56% itu dari spesies ikan di region Indo-Pasifik itu ada di sini. Termasuk di dalamnya 6 dari 7 spesies penyu laut itu ada di kawasan Coral Triangle. Nah, dari bentuk segitiganya sendiri sudah bisa dilihat kan pusatnya di daerah mana? Tiada lain, tidak bukan di Indonesia. So, dengan posisi yang tepat berada di pusat segitiga terumbu karang, ini jelas tentunya Indonesia sangat kaya dengan keberagaman biota laut. Luas terumbu karang Indonesia ya menyumbang kurang lebih sekitar 65% dari total yang ada di Coral Triangle, dan sebagian besar terumbu karang ini berlokasi di Indonesia bagian timur. Lalu, apa kaitannya dengan fotografi bawah laut? Justru dengan kondisi seperti ini menjadi opportunity, kesempatan buat kita untuk tidak hanya mengabadikan keindahan alam daratan Indonesia yang indah, tetapi ya juga mengabadikan keindahan alam bawah lautnya. Patut ya kita syukuri kita hidup di negara, tinggal di negara yang memiliki pemandangan alam yang indah ya, dari ujung barat Pulau W hingga ke Teluk Cendrawasih dengan mayoritas adalah lautan ya, dan setiap kali ada voting destinasi wisata bawah laut level dunia itu Indonesia pasti ada di dalamnya. Nah, dari sini bisa terbayangkan potensi keindahan bawah laut Indonesia untuk dijadikan objek fotografi. Nanti kemudian ada pertanyaan pasti muncul, lalu bagaimana ya caranya agar bisa memotret bawah laut? Nah, ada dua hal sebagai prasyarat agar kita dapat melakukan pemotretan bawah air, atau lebih spesifik ya di bawah laut. Yang pertama, tentunya karena kita harus turun ke bawah permukaan air, artinya kita harus menyelam. Dan untuk menyelam harus melalui pelatihan dan memperoleh sertifikasi selam. Tapi jangan khawatir, pelatihan dan sertifikasi selam ini untuk recreational diving di Indonesia itu sudah sangat umum ya, tersedia di banyak dive center di berbagai kota di Indonesia, dan sertifikasinya diakui oleh internasional. Sertifikasi ini sifatnya berjenjang ya, levelnya mulai dari yang awal, kemudian bisa naik lebih tinggi sesuai keinginan, keminatan, dan kebutuhan ya. Misalnya dari level paling bawah, mau naik ke tingkat master scuba, atau mungkin beralih ingin menjadi yang level profesional atau profesi, ke dive master, instruktur, atau bahkan sampai ke course director. Untuk batasannya itu tidak ada batasan umur ya untuk menjadi scuba diver. Walaupun demikian ada kriteria kesehatan yang memang harus dipenuhi terlebih dahulu, dan hal ini bisa dikonsultasikan ke dokter ataupun dive center sebelum memutuskan untuk mengikuti pelatihan diving. Nah, di dalam pelatihan diving ini itu sebagian besar materinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan safety, untuk memastikan bahwa kita fit untuk dapat melakukan aktivitas olahraga ini dengan aman dan nyaman, sehingga pada akhirnya kita bisa menikmati olahraga ini dengan menikmati keindahan alam bawah laut. Dan tentunya tidak hanya aman buat kita, juga aman buat lingkungan tempat di mana kita melakukan penyelaman. Nah, contoh kalau dilihat dari foto ini, instruktur sedang melatih teknik pada penyelam muridnya ya, untuk untuk dapat mempertahankan posisinya agar tidak tenggelam dan ataupun turun. Itu dikenal sebagai teknik buoyancy. Itu nanti akan sangat penting keperluannya dalam hal untuk mendukung underwater fotografi. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian prasyarat kedua adalah ya apalagi kalau bukan peralatan fotografi untuk dibawa ke bawah air. Nah, cuma yang memang perlu kita perhatikan adalah pada taraf awal memang sebaiknya perbanyak penyelaman ya, untuk memupuk pengalaman, mempelajari situasi gitu ya, sebelum membawa alat, sehingga pada akhirnya nanti kita sudah cukup terbiasa dan saat membawa alat tidak terlalu menyusahkan dan lebih aman buat kita. Kalau melihat foto ini ya, mungkin teman-teman ada yang bingung ya, peralatannya kok seperti ini gitu ya. Nanti akan kita jelaskan lebih detail. Namun untuk sebelum membahas tentang peralatan, kita mesti tahu dulu nih medannya ya.
yang kita akan masuk ini kan dunia bawah air. Nah, cuma bawah air ya, sama aja mestinya motret di atas air dan di bawah air. Oh iya, caranya sih sama, tapi hasilnya bisa saja berbeda dan tidak seperti yang kita bayangkan karena kita belum memahami karakteristik air. Nah, jadi pada underwater fotografi ini karakteristik air ini menjadi tantangan tersendiri ya berkaitan dengan dampaknya terhadap cahaya. Ada dua karakter yang menjadi faktor. Yang pertama adalah apa yang dinamakan dengan absorpsi. Nah, absorpsi ini adalah karakteristik di mana air itu memiliki kemampuan dalam menyerap cahaya. Makin dalam atau makin jauh cahaya harus menembus air, itu komponen warnanya akan makin banyak terserap. Dimulai dengan komponen warna merah, kuning, oranye gitu ya. Dan yang paling dalam atau paling jauh bisa menembus itu adalah komponen warna biru. Nah, ini alasan mengapa juga laut terlihat biru ya. Jadi karena warna lain sudah terserap oleh air dan yang dipantulkan hingga ke mata kita hanya warna biru. Makanya laut itu berwarna biru. Nah, dari grafik ini secara visual bisa terlihat ya pada kedalaman hingga 5 meter tuh komponen warna merah, oranye, kuning itu akan makin lama akan terhilang ya, terserap oleh air, dan yang paling dalam adalah komponen warna biru. Dan kalau kita membawa tabel warna, misalnya kita memiliki tabel warna nih, kita bawa ke bawah air, itu secara ilustrasi bisa saya gambarkan seperti ini. Jadi di atas tuh kita memiliki tabel warna yang lengkap. Bila kita bawa ke kedalaman misalnya hingga ke paling dalam ini 30 meter nih, itu warna merahnya udah nggak kelihatan, udah hilang komponen warna merah, oranye, kuning, hanya bernuansa biru hijau. Nah, oleh sebab itu mungkin kalau teman-teman biasa melihat foto atau video gitu ya, bernuansa biru hijau ya karena itu, karena penyerapan cahaya di bagian air yang dalam dan hanya bisa memantulkan, merefleksikan komponen cahaya warna hijau biru. Nah, ini saya beri contoh satu foto koral, saya foto di kedalaman 18 meter ya, dan hanya mengandalkan cahaya matahari. Jadi bisa bayangkan ini kalau pada 18 meter ini cahaya warna-warna merah, kuning, oranye sudah nggak ada. Jadi ya hanya terlihat seperti ini, biru hijau nuansanya. Lalu bagaimana cara mengembalikannya agar kita bisa melihat warna aslinya? Tiada lain, tiada bukan dengan menambah cahaya buatan. Bisa menggunakan senter bawah air, atau bila kita melakukan pemotretan ya kita menggunakan flash yang memang didesain untuk penggunaan bawah air. Dan bila kita memanfaatkan, maka warna asli dari koral tersebut akan muncul yang sebenarnya berwarna-warni seperti ini. Jadi ini menjadi salah satu faktor ya penting mengapa setelah kedalaman tertentu kita membutuhkan cahaya tambahan sehingga kita dapat mengetahui warna asli dari objek ya yang ingin kita foto. Berikutnya, karakteristik berikutnya adalah yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan refraksi. Walaupun ini tidak terlalu berpengaruh ya pada proses pemotretan, tapi perlu kita ketahui di mana refraksi ini adalah fenomena di mana objek itu pada jarak yang sama bila dipandang dari balik flat surface dari masker gitu atau dari kamera itu akan terlihat lebih dekat. Nah, ini sebagai contoh, ini ada saya contohkan ada foto kerang ini ya, saya foto di atas air. Kalau saya foto di bawah air dalam jarak yang sama, dia akan terlihat lebih besar, sekitar 25% lah. Nah, ini dua karakteristik yang penting yang perlu kita ketahui dalam kaitannya untuk memotret bawah air. Selain dua karakteristik ini tentunya ada beberapa hal lain yang juga perlu kita perhatikan tentunya berkenaan dengan situasi laut. Yang pertama ada berkenaan dengan arus, karena laut ini bukan kolam renang ya, karena adanya pasang naik, pasang surut, tingkat perubahan suhu dan sebagainya itu menyebabkan adanya arus. Bisa sangat pelan, bisa kencang. Nah, visibility yang kedua, tingkat kejernihan air. Bila kondisi air laut itu dalam keadaan keruh, misalnya setelah hujan gitu ya, jadi ada endapan atau sedimen yang terlarut ke laut itu
akan membuat foto yang kita hasilkan itu ya tidak terlalu bagus kontrasnya. Kemudian yang berikutnya hal yang berkenaan dengan cuaca, gitu. Karena ini cuaca yang ujung-ujungnya adalah angin ya, dan akan menyebabkan gelombang. Itu di samping tidak baik atau akan menyulitkan dalam penyelaman, ini juga akan membuat intensitas cahaya yang masuk ke dalam laut itu menjadi sangat berkurang. Nah, dengan mengetahui karakteristik air tadi, itu kita bisa memahami impact-nya terhadap cahaya dan akan membantu kita dalam melakukan penyesuaian terhadap peralatan yang akan kita gunakan. Lalu pertanyaannya, apa saja sih peralatan yang biasa kita gunakan untuk melakukan pemotretan bawah air? Di sini saya membagi peralatan fotografi bawah air itu menjadi 3 bagian besar, yaitu kamera, housing, dan lighting. Nah, kamera apa aja sih yang bisa dibawa ke bawah air untuk kita gunakan untuk melakukan pemotretan? Apa saja, apapun, selama kamera tersebut memiliki housing atau wadah kedap air yang khusus untuk digunakan pada perlengkapan tersebut hingga bisa dibawa ke kedalaman air. Dan di samping housing juga ada aksesoris-aksesoris tambahan gitu ya, untuk kita dapat meletakkan tambahan kamera, misalnya kalau kita membawa lebih dari 1 kamera, menambahkan extension agar kita dapat menempatkan lighting pada posisi tertentu, dan kemudian dapat memudahkan kita untuk mengarahkan cahaya ke objek yang ingin kita potret. Untuk lighting jelas seperti penjelasan di awal berkenaan dengan karakteristik air, sangat penting untuk dapat kita merekam warna asli dari koral ataupun objek biota laut yang akan kita abadikan. Nah, ini kalau kita lihat ya pada foto ini adalah salah satu contoh set lengkap fotografer bawah laut dengan perlengkapannya. Jadi fotografer ini memanfaatkan housing untuk kamera mirrorless dengan lensa lebar, wide lens ya, sehingga membutuhkan housing dengan kemampuan untuk dapat mengakomodasi lensa lebar, kemudian menggunakan beberapa aksesoris. Yang pertama adalah lightingnya, ini flash. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2 flash, ini flash spesifik khusus untuk digunakan di bawah air. Lalu ada continuous light berupa video light, karena yang bersangkutan juga memanfaatkan action cam untuk merekam video, sehingga untuk mendapatkan gambar yang bagus tentunya harus membutuhkan continuous light. Sama halnya dengan fotografi di atas air ya, kita membutuhkan flash gitu ya. Kalau kita melakukan video tentunya menggunakan continuous light. Sama halnya juga dengan yang perlu kita lakukan di bawah air. Dan tentunya juga pada tahap ini kita mempelajari bagaimana melakukan setupnya, pemasangan, maintenance, kita memperhatikan hal-hal yang berkaitannya dengan safety dari peralatan untuk mencegah dari kebocoran gitu ya, untuk mencegah dari pengembunan, itu juga perlu kita perhatikan, dan itu tidak sulit, semudah kita memaintain peralatan foto kita yang kita biasa gunakan untuk memotretan di atas air. Nah, bila semua sudah ready dengan peralatan, terlepas apapun itu peralatannya ya, mau yang selengkap ini ataupun hanya berupa smartphone dengan casingnya gitu ya, casing bawah air, itu akan lebih baik bila kita awali dengan praktis. Nah, praktis yang paling tepat dan paling mudah kita lakukan adalah di kolam renang. Jadi di kolam renang kita dapat melatih setting yang pas dengan yang kita inginkan, kemudian melakukan balancing berat ya peralatan dengan menambahkan pelampung gitu ya. Jadi ini peralatan seperti ini bisa antara 6 hingga 10 kilo ada. Tapi karena dilengkapi dengan pelampung, begitu dibawa ke bawah air, dan karena housing ini di dalamnya juga ada udaranya, beratnya akan langsung drastis berkurang dan dengan mudah dapat kita bawa. Perlu diperhatikan juga bahwa daya apung air laut ini lebih tinggi ya daripada air tawar,
sehingga daya angkatnya akan lebih tinggi juga. Setelah berlatih, confidence, sudah nyaman dengan konfigurasinya, tunggu apa lagi? Kita bisa segera ke laut dan melakukan pemotretan. Nah, ini tahapan di mana ya kita sebut saja sebagai bagian dari proses kreatif lah ya, proses kreatif dari underwater fotografi, dimulai dari perencanaan, eksekusi, dan post processing ya. Nah, berbicara tentang perencanaan itu kita setiap kali dalam melakukan atau memulai penyelaman itu pasti selalu akan diadakan apa yang disebut dengan dive briefing. Itu di dalamnya kita akan membahas, biasanya dilakukan oleh dive guide-nya atau instruktur, itu akan dibahas berkenan dengan detail titik penyelaman yang akan kita datangi, kemudian berkenan dengan berapa lama kita akan menyelam, kondisi arusnya bagaimana, kedalaman bagaimana, teman dive-nya siapa, dive buddy ya, kemudian durasinya berapa lama, dan membahas juga tentang highlight spot pada titik penyelaman tersebut, yaitu objek-objek yang kemungkinan besar dapat kita temui di sepanjang penyelaman. Nah, dari informasi ini kita sebagai fotografer dapat memanfaatkannya untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan alat sesuai dengan spot dan kondisi penyelaman. Di samping itu juga kita mulai bisa membayangkan konsep foto yang akan dihasilkan, tentang angle-angle yang ingin dicoba, objek apa yang ingin dipilih, dan lain-lain. Nah, sesuatu yang sangat bermanfaat bila kita juga membekali diri dengan pengetahuan tentang biota laut, di mana biasanya biota tersebut bisa ditemui, perilakunya bagaimana, kebiasaannya bagaimana, mana yang berbahaya, mana yang harus dihindari. Ini memberikan kesiapan kita untuk dapat memotret objek tersebut, dan apa yang harus kita lakukan saat bertemu objek tersebut itu kita sudah siap sebelumnya. Nah, lalu, apakah ada guideline teknisnya? Nah, saya menyukai satu quote ya dari Pak D. Ansel Adams, jadi seorang fotografer landscape legendaris ya, terkenal dengan fotografer landscape hitam putihnya ya. Jadi untuk menghasilkan foto yang bagus tidak ada technical rules-nya. Ini apa ya apa? Kalau memang bagus ya bagus. Jadi bagi saya seperti halnya fotografi di atas air, apapun teknik yang berkenaan dengan exposure ataupun komposisi bisa diterapkan di underwater fotografi. Berbagai komposisi pakem yang berkaitan dengan rule of third, diagonal, leading lines, framing, field of frame, kemudian yang berkaitan dengan exposure, misalnya panning, slow speed, multi exposure, akrab kan ya pada fotografi di atas air, semua bisa diterapkan. Atau ya tidak perlu sepenuhnya berpegang pada kaidah-kaidah tersebut, karena kita dapat memanfaatkan atau mendayagunakan kreativitas kita untuk menghasilkan yang tadi itu good photograph. Tetapi tentunya ini ya memperhatikan karakteristik air yang tadi sudah dibahas berkenaan dengan absorpsi dan refraksi. Nah, pada tahap pemotretan yang sangat penting diperhatikan adalah memastikan bahwa kita melakukannya dengan aman dan tidak membahayakan koral, tidak membahayakan hewan yang kita jadikan objek, dan tentunya ya tidak membahayakan diri sendiri ataupun rekan penyelam yang lain. Ada 3 hal spesifik yang berkenaan dengan hal ini. Yang pertama adalah buoyancy. Jadi buoyancy ini adalah kemampuan penyelam untuk secara rileks dan nyaman melakukan kontrol keseimbangan dari berat beban yang dibawa, banyaknya udara dalam BCD. BCD itu jaket selam, dan juga pengaturan nafas. Sehingga penyelam dapat mengatur daya apung untuk selalu pada kondisi netral, tidak makin naik atau tidak tenggelam. Dan kemampuan ini itu dilatih saat mengikuti training dan sertifikasi selam. Jadi jangan khawatir. Walaupun nanti pada perkembangannya juga ada spesialty khusus bila rekan-rekan ingin lebih mendalami berkenaan dengan buoyancy ini, ada trainingnya secara spesifik. Dan dengan kemampuan buoyancy ini, bila dapat difahami dengan baik dan dilakukan dengan baik, itu penyelam dapat menghemat konsumsi udara, menghemat tenaga dari gerakan kaki yang tidak perlu, terjaga dari merusak koral ya atau pasir-pasir. Jadi saat kita melakukan kicking ya,
Bisa jadi ada pasir yang terangkat, itu kan akan mempengaruhi hasil foto kita karena ada butiran pasir yang akan terekam pada foto. Dan tentunya akan mendukung kestabilan dan keamanan dalam memotret, memudahkan kita untuk mendekati objek gitu ya, tanpa banyak melakukan gerakan yang justru mungkin membuat objek itu takut, menjauh atau bahkan bersembunyi ya di sarang. Dan yang terakhir adalah the dead zone. Yang berikutnya adalah the dead zone. Jadi ini teknik di mana kita memanfaatkan lokasi di bebatuan ataupun di pasir ataupun di karang yang mati sebagai pijakan dengan menggunakan satu jari atau menggunakan pointer, sehingga kita dapat leluasa bergerak secara perlahan untuk mendekati objek tanpa harus melakukan gerakan-gerakan yang bisa mengakibatkan objek ini lari atau mengangkat pasir-pasir di dasar. Ini adalah teknik di mana kita bisa memanfaatkan wilayah yang aman yang disebut dead zone ini, dan menggunakan tangan kita sebagai suspensi ya, menggerakkan atau mempertahankan posisi tubuh agar tidak terdorong oleh arus misalnya, atau bisa terdorong sehingga menabrak orang. Begitu sudah stabil, aman, barulah melakukan pemotretan. Seperti pada foto ini ya, jadi si fotografer memanfaatkan pointernya untuk bertumpu pada batu untuk perlahan mendekati objek yang akan difoto. Dan ini benar-benar akan memberikan kestabilan yang sangat baik untuk kita dapat melakukan pemotretan secara aman, tidak merusak koral, dan dapat mempertahankan diri kita untuk dapat memotret secara stabil. Dan yang terakhir, dari hal yang perlu kita perhatikan saat memotret adalah shooting ethics. Tidak ada alasan untuk menghasilkan foto underwater yang bagus dengan harus mengorbankan keselamatan dari hewan laut yang akan kita potret. Kita usilin agar keluar dari sarang, kita pindahkan dari tempatnya berada ke tempat yang lebih enak untuk mudah difoto, atau malah mungkin menganggap mereka terancam gitu ya. Jadi ini adalah hal-hal yang wajib dihindari saat melakukan pemotretan. Nah, jadi itu tadi hal penting yang perlu kita perhatikan dalam melakukan pemotretan di bawah air. Setelah kita potret-potret nih, jepret-jepret, berbagai objek, berbagai angle, berbagai posisi, tahap selanjutnya adalah pada proses kreatif ini adalah post processing. Nah, jadi ceritanya kan kita sudah kembali nih ke atas air, transfer foto ke laptop untuk melakukan editing foto di laptop ya, dari hasil hunting di bawah laut. Nah, tahap post processing ini untuk foto underwater secara umum tidak berbeda bila dibandingkan dengan fotografi di atas air ya. Dan tentunya untuk hasil yang baik, untuk hasil yang maksimal, gunakan format RAW saat melakukan pemotretan. Adjustment yang dilakukan sama halnya dengan foto di atas air ya. Adjustment terhadap white balance, meningkatkan detail pada shadow, merecover highlight, mengadjust brightness, kontras, crop, resize dan sebagainya. Itu sama halnya bisa dilakukan dengan foto underwater. Dan pembahasan ini cukup bisa panjang ya, dan bagian ini sifatnya bisa subjektif. Tapi ada satu proses yang bisa dibilang spesifik untuk underwater fotografi, underwater foto. Walaupun tidak selalu menjadi hal yang perlu dilakukan, dan ini mostly karena efek dari penggunaan flash. Apa itu? Ini adalah backscatter removal. Jadi backscatter ini adalah efek yang terjadi di mana akibat dari kondisi air laut yang mengandung partikel kecil ya, baik organik, anorganik itu. Saat kita memotret menggunakan flash, maka partikel tersebut itu juga akan dapat terkena cahaya, terpantul, dan terekam oleh sensor dengan penampakan bintik-bintik putih pada foto. Pada foto konsentrasinya akan terlihat jelas pada bagian frame yang dekat dengan flash ya. Misalnya kalau kita menempatkan flash itu di kiri kanan ya, umumnya akan terlihat di bagian kiri dan kanan.
Sehingga menjadi penting untuk melakukan pengaturan posisi flash untuk meminimalkan efek dari backscatter ini. Nah, fenomena backscatter ini sangat umum ya terjadi pada foto-foto yang menggunakan flash, dan bisa dikatakan saking umumnya itu proses ini itu diperkenankan di berbagai lomba foto underwater. Di sini saya mencoba memperlihatkan satu foto gugusan koral ya, out of the camera, straight, tanpa proses editing. Nah, ini saya bisa menunjukkan yang namanya backscatter ini nih, mungkin bisa dilihat dari kursor yang saya tunjukkan nih, bintik-bintik putih nih, baik di kiri, nih saya lihatkan kiri bintik-bintik putih, dan yang di sisi kanan bintik-bintik putih. Nah, inilah yang namanya backscatter. Makin keliru kita menempatkan flash, makin banyak konsentrasi backscatter ini pada foto kita. Nah, dengan proses editing tadi, setelah dilakukan pembersihan terhadap backscatter, kemudian melakukan adjustment terhadap warna, ketajaman, dan sebagainya, maka foto tersebut bisa kita hasilkan menjadi seperti ini. Tidak terlalu banyak bedanya sih, karena memang fotonya sudah secara natural seperti ini. Yang saya lakukan hanya menghilangkan backscatter dan menaikkan bagian shadow-nya. Nah, sampai di sini selesailah prosesnya. Untuk kemudian foto ini siap disajikan. Dan sampai di sini juga bahasan tentang hal-hal yang teknis, karena selanjutnya saya akan share foto-foto bawah laut tentang apa saja yang dapat menjadi objek, dan pastinya ini hanya segelintir dari sekian banyak objek yang ada di spot penyelaman yang ada di Indonesia. Nah, ini objek-objek ini saya bagi ya menjadi 4 kategori besar, yaitu seascape atau naturals, animals behaviors, wreck atau artificial, dan diverse atau humans. Penggolongan ini bukan merupakan daftar baku ya dalam underwater fotografi. Ini semata merupakan cara bagaimana saya mengkategorikan foto underwater berdasarkan elemen utamanya pada foto. Dan tentunya dalam foto tersebut dapat berupa kombinasi 2 atau lebih dari elemen ini. Kita langsung saja ya dengan pada kategori yang pertama, yaitu seascape. Seascape ya seperti halnya foto di atas air, analoginya adalah landscape, merupakan foto bentang alam tapi di bawah air, secara alami, terbentuk oleh alam secara natural. Bukit, lereng, lembah, jurang, tebing, cave, ada semua. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Ini adalah salah satu contoh slopes atau lereng ya. Jadi bisa terlihat di sini dengan sudut penurunan yang landai hingga ke kedalaman beragam. Foto ini tidak saya gunakan flash dalam pemotretannya karena kedalamannya masih di bawah 8 meter. Cahaya matahari masih cukup untuk menerangi, sehingga cahaya warna asli koralnya masih dapat terekam oleh kamera. Yang berikutnya, berbagai jenis slope yang lain dengan berbagai jenis objeknya, ada yang hard coral, ada yang soft coral, itu menjadi objek yang menarik juga untuk dapat kita abadikan gitu ya, terutama misalnya yang sangat spesifik seperti pada contoh foto ini, ada yang sejauh mata memandang itu soft coral semua, ada yang sejauh mata memandang hard coral semua, dan dilengkapi dengan ikan-ikan yang indah gitu ya, yang berenang ke sana kemari. Sangat menarik. Yang berikutnya adalah sama seperti hal yang sebelumnya, itu saya mencoba mengabadikan soft coral dengan densitas yang sangat tinggi beserta keriuhan ikan-ikannya. Jadi ini bisa menunjukkan bahwa terumbu karang ini sangat-sangat sehat. Dan sekedar side note, ini foto ini saya ikut sertakan pada lomba foto dan esai diadakan oleh Ragam Warna Indonesia 3 bulan lalu, dan terpilih menjadi juara beserta 4 pemenang lainnya. Esai penyerta dari foto ini saya beri judul Semara Warna Bawah Air Indonesia, bisa dilihat di website ragamwarna.id. Yang berikutnya, ray of light. Nah, teman-teman yang pencinta landscaper pasti senang ya kalau moto ada ray of light-nya. Di bawah air kita juga bisa baik
dengan cara mengarahkan angle ke pusat cahaya, dalam hal ini cahaya matahari seperti foto pertama, atau ke samping, ataupun ke arah bawah. Semua ray of light bisa diperoleh, tentunya dengan beberapa catatan bahwa kondisi cahaya, kondisi matahari saat itu terik tanpa terhalang matahari, kemudian permukaan laut juga cukup tenang tanpa banyak gelombang, dan kita juga pada kedalaman tertentu tidak terlalu dalam ya. Jadi ini rata-rata di kedalaman hingga 10 meter. Jadi cahaya itu masih cukup dapat menembus dengan baik. Yang berikutnya, teman-teman pasti senang ya motret air terjun. Nah, ini saya tampilkan objek serupa tapi di bawah air. Bukan air terjun, tapi pasir terjun. Menariknya adalah pasir ini merupakan hasil dari bawaan pasir yang ada di darat, terbawa oleh air, makin lama mengalir ke kanal-kanal di terumbu, dan pada suatu titik tertentu jatuh ke daerah yang lebih dalam. Dan karena di daerah terumbu karang ini tidak ada arus, maka curahan pasirnya itu terlihat seperti air terjun. Dan memang tidak semasif air terjun di darat ya, yang bisa pada ketinggian 10 atau mungkin ratusan meter ya, puluhan atau ratusan meter. Kalau pasir terjun ini ketinggiannya paling sekitar 2 atau 3 meter. Tapi sangat menarik untuk diabadikan objek ini. Saya kompos secara portret ataupun diagonal. Yang berikutnya, di berbagai situs penyelaman juga ada gua bawah laut. Tentunya dengan kedalaman dan panjang serta luas yang beragam. Ini ada beberapa contoh gua di bawah laut, ada yang di Gorontalo, Morotai, Raja Ampat, dan banyak lagi situs-situs penyelaman yang ada di Indonesia. Menyelami dan memotret gua bawah laut ini memberikan sensasi tersendiri. Ada perasaan deg-degan ya, takut kita memasuki sesuatu yang gelap gitu ya. Tapi begitu kita masuk ke dalamnya, dengan dilengkapi dengan senter bawah air, luar biasa rasanya. Di dalamnya full lengkap dengan warna-warni koral, kiri kanan atas bawah, lengkap dengan ikan-ikan yang berlindung di dalamnya. Yang berikutnya, di banyak kesempatan saya sering memanfaatkan teknik komposisi yang memposisikan sesedekat mungkin dengan point of interest, tetapi tetap memberikan ruang agar informasi lainnya juga tersampaikan. Misalnya pada foto ini saya memilih point of interest berupa koral, tapi juga saya ingin memasukkan informasi lainnya berkenaan dengan di mana koral tersebut berada. Dalam hal ini dia berada di tebing ya, wall istilahnya kalau dalam penyelaman, dan juga ada penyelam sebagai skala pembanding, sehingga kita bisa membayangkan, oh dalamnya wall ini atau tingginya wall ini seberapa sih. Hal serupa juga dengan yang ada pada foto ini, saya lengkapi dengan informasi tambahan jenis koral yang lain, dan juga siluet diver sebagai pemanis, pengisi ruang kosong. Atau jenis komposisi yang lain, kita benar-benar memfokuskan pada objek yang ingin kita potret. Dalam hal ini saya memilih salah satu jenis koral gitu ya. Nama bekennya Salvador Dali Swans. Koral ini besar-besar ya, merupakan endemik di wilayah Teluk Nomini, tidak ditemui di spot penyelaman lainnya di Indonesia, dan diberi nama Salvador Dali itu karena bentuknya seperti ukiran dari pelukis Spanyol ya, bernama Salvador Dali. Dan di kesempatan yang berbeda, kita juga dapat menemukan bentuk koral yang menarik gitu ya, seperti pada contoh foto ini, bentuk koralnya menyerupai simbol cinta. Sudah cukup pertanyaannya. Alhamdulillah kita sudah selesai. Oh iya, ini ada Mbak Dani Diana cuma komentar, bagus sekali sampai speechless katanya. Terbayang risetnya seperti apa. Sukses terus Mbak Isti. Terima kasih banyak Mbak Isti, tadi pencerahan kita semua bahwa seperti inilah pekerjaan Rem Orchestra. Jadi kayak guide lah, seorang guide yang menuntun kita untuk ke arah mana sih di masa depan. Jadi memang pekerjaan ini nanti akan sangat penting bila kita semua
Oke, baik. Kita teruskan ya. Untuk komposisi berikutnya, di berbagai kesempatan kita juga bisa memanfaatkan kondisi air laut yang sedang tenang untuk bisa menginkludkan objek yang berada di luar laut, di atas laut. Nah, sebagai contoh pada komposisi dua foto ini, saya menginkludkan bukan bayangan sih, pulau. Kalau pada foto ini pulau, atau pada foto ini pohon bakau yang ada di atas airnya, sehingga kita bisa memperoleh dua objek, baik yang di dalam air maupun yang di luar air, melalui sudut pandang yang kita ambil dari bawah air. Object of interest berikutnya, animals behavior. Ini merupakan objek interest yang berupa perilaku hewan, bisa bergerombol, sedang berburu, makan, bersarang, atau sedang bersimbiosis, macam-macam. Dan saya akan coba tampilkan secara singkat di sini. Yang pertama adalah pemandangan yang umum yang biasa kita bisa nikmati di wilayah terumbu karang di perairan Indonesia, yaitu gerombolan ikan, baik yang jumlahnya sedikit maupun yang jumlahnya ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu. Berenang sana kemari, membentuk formasi yang indah untuk menarik kita dapat abadikan gitu ya. Dan pada kondisi di beberapa kedalaman tertentu yang ada yang dangkal, ada yang mungkin sangat dalam. Nah, tergantung juga jenis ikannya ya. Dan ini secara umum disebut sebagai schooling. Jadi kalau ikannya adalah ikan barakuda ya disebut sebagai schooling barakuda. Ini seperti contoh pada foto ini schooling barakuda ini menjadi highlight-nya titik penyelaman di Maratua di Kepulauan Derawan. Dan kalau yang ini, foto yang ini adalah salah satu highlight-nya dari Cape Cree, ini pada kedalaman 40 meter. Jadi kalau yang ini hanya pada kedalaman sekitar 10 meter, gitu, dan ini kalau yang ini sangat dalam. Jadi berbeda, tapi objek schooling ini menjadi salah satu yang menjadi objek yang sangat menarik untuk dapat kita jadikan objek foto. Yang berikutnya, ini saya komposisikan untuk merekam keriuhan suatu spot yang dinamakan sebagai cleaning station. Nah, ini rekan-rekan pasti paham ya tentang kalau di keseharian kita tempat pencucian mobil ya, motor dicuci, dibersihkan oleh teknisi. Di bawah laut ada semacam itu. Jadi ikan-ikan yang besar itu antri secara bergiliran membiarkan tubuhnya untuk dapat dibersihkan oleh ikan-ikan kecil atau udang-udang kecil pembersih. Jadi ikan-ikan tersebut atau udang-udang tersebut akan menuju ke beberapa bagian tubuh si ikan besar, kemudian menggigitinya, memakaninya di bagian kulit yang sudah mati atau yang sudah ditumbuhi parasit, jamur atau bakteri ya. Dan ikan tersebut biasanya sebesar manta, hiu, lumba-lumba, penyu dan masih banyak lagi. Mereka ini memang ikan atau udang yang spesifik yang senangnya membersihkan. Dan si ikan besar itu tahu, dan sehingga saat membersihkan pun ya si ikan besar ya tidak akan memangsanya. Dan ini menjadi bentukan suatu simbiosis dan membuat sistem terumbu karang ini menjadi sehat. Dan suasana ini sangat menarik untuk dilihat dan apalagi diabadikan melalui foto. Beberapa foto selanjutnya akan saya tampilkan hewan laut dalam mode potret ataupun makro. Yang pertama, salah satu favorit hewan laut yang saya suka untuk abadikan yaitu pari manta. Manta ini panjangnya bisa 3-5 meter ya, lebarnya ya. Panjangnya bisa sekitar 3-4 meter. Besar sekali. Tapi dia sangat, bukan jinak ya, tapi dia tidak terlalu peduli dengan kehadiran manusia dan tidak menjadi ancaman bagi manusia bila kita tidak melakukan hal yang tidak diperkenankan. Nah, ini pada foto ini ikan ini sedang melakukan feeding ya, sedang makan plankton. Jadi ikan ini bukan pemakan seperti layaknya hewan buas lainnya. Ikan ini selayaknya ikan paus memakan plankton. Dan plankton ini konsentrasinya banyak di atas air, sehingga ini saya mau melakukan pemotretannya saat tidak melakukan scuba tapi sedang snorkeling.
Jadi tidak harus selalu dalam kondisi menyelam. Dalam kondisi saat snorkeling pun kita dapat mendapatkan objek-objek hewan-hewan laut yang menarik. Yang selanjutnya, ini salah satu contoh close up belut laut yang sedang bersembunyi di bawah karang. Belut laut ini menarik karena coraknya beragam dan tampangnya itu sangar, selalu memperlihatkan gigi-giginya yang tajam, apalagi dengan matanya yang besar ya. Tatapan tajam itu membuat seakan-akan ini hewan buas itu. Tapi sebenarnya ya memang begitulah hewan tersebut berperilaku ya. Dia membuka tutup mulutnya agar dapat memompa air untuk dapat masuk keluar melalui insangnya. Dan bentuknya beragam, bisa saya tampilkan di sini. Ada yang bercorak menarik gitu ya, dan ada dengan ukurannya juga beragam pula. Dan ini banyak sekali bisa ditemukan di perairan Indonesia, dan dengan cara yang benar kita dapat mendekatinya tanpa mengganggu saat dia sedang bersarang, sehingga kita bisa mendapatkan foto-foto yang menarik dari belut laut ini. Moray eel. Foto selanjutnya adalah foto kepiting. Mungkin langsung ada dibayangkan ya, kepiting itu bentuknya kayak apa. Nah, tapi yang satu ini bukan kepiting biasa. Kepiting ini bisa dikatakan sangat fashionista ya. Terkenal dengan sebutan decorator crab. Spesies dan ukurannya beragam. Jadi jenis spesies ini senang sekali berdandan dengan meletakkan koral-koral pada tubuhnya. Kenapa? Karena ini merupakan bagian dari pertahanan diri, penyamaran, dan juga karena anemon ini, koral ini mengandung racun, tentunya membuat enggan bagi para pemangsanya untuk memangsa crab ini. Dan satu sama lain tidak ada yang sama dandanannya. Ini menarik sekali untuk bisa diabadikan. Yang berikutnya, para pencinta makro nih, teman-teman yang menyukai makro, di bawah laut itu banyak sekali objek-objek makro dengan warna-warni dan bentuk yang indah. Gitu. Salah satunya adalah siput laut, atau lebih dikenal dengan nudibranch namanya, sebutan nudibranch, siput laut tanpa cangkang ya. Jadi siput laut ini beragam bentuk, dari ukuran yang sangat kecil, hanya beberapa mili, hingga ke ukuran yang seibu jari gitu ya. Banyak sekali. Dan yang satu ini yang saya tampilkan di sini mendapat sebutan Spanish dancer karena dia memiliki kemampuan berenang, dan bentuk gerakan renangnya itu seperti penari Spanyol saat menggerakkan roknya. Indah sekali saat diabadikan, dan rata-rata bentuk nudibranch seperti ini dapat berenang seperti itu. Jadi juga perlu kesiapan khusus saat kita dapat memoto gerakan dari objek nudibranch ini saat mereka berenang, karena membutuhkan latihan ya, karena bentuknya berenang sementara kita juga sedang mengapung, ini membutuhkan latihan, karena untuk pemilihan fokus tidak gampang ya untuk suatu objek yang bergerak. Bagaimana bentuk nudibranch yang lain? Banyak sekali, dan ini baru sebagian. Ini bisa saya tampilkan di sini. Bentuk dan ragam warnanya itu eksotis banget ya. Kita bisa abadikan itu mungkin bisa sangat ratusan ya, lebih dari warna dan ukurannya itu menarik semua. Ini yang dinamakan nudibranch. Selanjutnya, apakah hanya nudibranch atau siput laut? Ada lagi objek yang juga menarik, yaitu udang. Udang kayaknya biasa aja ya, kita biasa makan udang gitu. Tapi udang untuk kita jadikan objek fotografi itu menjadi menarik bila mana kita padukan dengan di mana dia biasa berada, memakai habitatnya, kemudian warna-warnanya juga sangat menarik, motif-motifnya pun juga sangat menarik. Seperti yang saya tampilkan di sini, berbagai jenis udang dan berbagai tempat di mana dia tinggal gitu. Rata-rata berada di anemon koral gitu ya, anemon koral yang bentuknya seperti rumput laut gitu. Dan kemudian ada yang bersarang gitu dan bersimbiosis dengan ikan yang lain gitu ya. Si udang itu tugasnya menggali lubang dan
ada ikan yang besertanya yang menjaga. Itu bentuk simbiosis yang bisa kita abadikan. Menarik. Bentuk kamuflase juga sangat lazim kita dapati di bawah air. Di sini saya tampilkan dua jenis kuda laut yang ukurannya mungkin cuma berapa ya? 15 sampai 25-an milimeter, ukurannya kecil sekali. Yang membuat susah itu adalah bentuknya yang sangat serupa dengan tempat di mana dia tinggal. Jadi di sini kuda laut jenis ini habitatnya di sea fan ya, gorgonian, jenis gorgonian, dan gorgonian itu bentuknya seperti ini ya, seperti jala-jala dengan banyak butiran-butiran ini, dan terlihat si kuda laut itu bentuknya sangat mirip dengan koral yang tempat di mana dia tinggal. Jadi sangat sulit memang untuk dapat menemukan objek ini karena perlu apa ya? Cara khusus untuk bisa menemukan di mana kira-kira dia berada, dan mata kita harus awas bahwa kuda laut ini sangat kecil, sehingga dalam memotret ini kadang kita harus menambahkan tambahan close up lens khusus untuk dapat memperbesarnya. Nah, yang terakhir dari animal behaviors ini adalah contoh ikan pygmy goby yang berukuran sekitar 15 mili lah ya. Dia sedang mengerami telurnya ya, yang sama dengan warnanya. Nah, saya mengabadikan foto ini di Selat Lembeh, selat yang cukup padat oleh lalu lintas kapal, dan ya jadinya tidak terkecuali juga oleh sampah ya. Kira-kira teman-teman bisa mendapati hal yang tidak alami nggak pada foto ini? Jadi Lembeh ini adalah surganya para pemotret makro bawah laut. Di selat ini juga sangat banyak biota laut dengan ukuran kecil yang menarik, dan karena topografinya yang berupa pasir gelap ya, tanpa banyak karang untuk tempat bersembunyi, maka kadang sampah-sampah manusia pun menjadi tempat berlindung mereka, termasuk sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur seperti goby. Jadi kalau rekan-rekan perhatikan, ini ada barcode nih, bisa kelihatan. Jadi ikan ini memanfaatkan apa ya, sampah semacam apa ya, cangkir atau tempat minum plastik gitu ya, yang jatuh di bawah air, di bawah laut, sudah berada di dasar laut, dan memanfaatkannya untuk tempat berlindung dan tempat bersarang. Selanjutnya adalah wrecks atau artificial. Nah, objek ini adalah yang merupakan hasil buatan manusia, baik yang secara sengaja ditempatkan di laut ataupun ya tidak direncanakan, misalnya kapal tenggelam, pesawat tenggelam, bangunan yang memang dibuat dan ditempatkan oleh manusia di bawah air sebagai rumpon, terumbu karang ya, sisa dermaga ataupun peralatan perikanan kayak jaring, jangkar, perangkap, dan lain-lain. Contohnya ini saya tampilkan foto bangkai kapal dan bangkai pesawat udara. Yang satu adalah, dua-duanya adalah sisa peninggalan Perang Dunia Kedua. Yang satu ini adalah kapal USAT Liberty milik Amerika Serikat. Waktu itu pada sejarahnya ditorpedo oleh Jepang ya, kemudian sempat dapat ditempatkan di darat di Bali, di daerah Tulamben, namun akibat aktivitas vulkano dari Gunung Agung di tahun 63, bangkai kapal tersebut terseret hingga turun ke kedalaman laut antara 6 sampai 30 meter, dan ini saat ini menjadi sejak saat itu menjadi objek yang sangat menarik untuk diselami karena sangat mudah. Penyelaman dilakukan mulai dari pantai, cukup jalan sebentar, menyelam sebentar sudah langsung bisa terlihat dengan panjang sekitar 100 meter ini bangkai kapal, dan sudah dipenuhi dengan koral-koral indah. Yang berikutnya ini terbilang lebih dalam, di 40 meter. Jadi ini adalah bangkai pesawat bomber punya sekutu yang saat itu dimanfaatkan untuk penggemburan pasukan Jepang di Filipina.
Jadi di Morotai itu punya ada pusat militernya ya, punya sekutu, ada lapangan terbang, dan ini salah satu bangkai pesawatnya yang ada di kedalaman 40 meter. Berikutnya adalah yang memang ditempatkan secara sengaja oleh manusia. Dan biasanya ini bertujuan untuk mengembalikan kembali atau merecover kembali lokasi-lokasi terumbu karang atau penyelaman yang sudah tidak banyak lagi ikannya. Jadi dengan penempatan benda-benda ini harapannya akan ditumbuhi oleh koral, atau benda tersebut sudah dari awal sudah dipasangi koral-koral ya, untuk agar kemudian bisa tumbuh makin membesar dan menjadi tempat tinggal ikan-ikan yang kecil yang kemudian akan menarik ikan-ikan besar lainnya, sehingga terumbu karang tersebut akan hidup kembali, dan objek-objek seperti ini tentunya akan menjadi sangat menarik untuk dapat kita abadikan melalui foto. Dan yang object of interest terakhir adalah human diver. Sangat straightforward ya, bisa berupa selfies ataupun candid in action ya, dengan objek utamanya adalah manusia. Mulai yang ya foto teman kita sesama penyelam dengan berbagai polanya, atau mungkin bisa selfie gitu ya. Mumpung ya, sebagai contoh di sini, mumpung berada di lokasi penyelaman yang dikitari oleh puluhan hiu gitu, kapan lagi bisa selfie dengan hiu. Nah, kita ambil kesempatan tersebut untuk kita bisa melakukan pemotretan dengan objek utama manusia. Atau juga kita bisa memotret rekan fotografer yang lain yang sedang melakukan pemotretan. Bisa dari angle manapun, tergantung kreativitas kita. Dan candid ini bagi rekan kita pun juga akan diapresiasi tentunya ya, bagi si fotografer. Yang berikutnya, candid yang juga kadang dilakukan oleh para diver untuk mencoba berinteraksi dengan hewan laut gitu ya, berusaha membaur, atau dalam foto ini ya berusaha seakan-akan berusaha menari bersama gitu. Ini menjadi momen-momen yang kita bisa abadikan melalui foto. Atau kita juga bisa memanfaatkan animal behavior. Dalam hal ini saya memanfaatkan kondisi di mana saat ada kawanan atau schooling barakuda dengan kondisi arus yang cukup kuat, dia semua mengarah pada berlawanan dengan arus ya. Dan saya menempatkan objek diver ini yang saat itu sedang berusaha untuk mendekati kawanan barakuda ini untuk minta dipotret gitu ya. Jadi saya abadikan dengan mode seperti ini. Jadi saya kombinasikan antara diver dan juga animal behavior. Nah, lalu apakah hanya diver aja yang bisa dijadikan objek? Tentu tidak. Non-diver pun kita bisa jadikan objek. Seperti contoh berikut. Ini saya ambil di Pulau Pura ya, di Alor. Ini adalah anak-anak pantai, anak-anak penduduk setempat. Menariknya itu mereka setiap sore mandi ya atau bermain ya di pantai, dan pantai di Pulau Pura ini bening sekali, walaupun di pinggir pantai tapi bening sekali. Jadi melakukan pemotretan di situ tuh sangat nyaman ya, dengan bantuan flash juga akan membuat hasilnya juga lebih baik. Dan saya abadikan komposisi ini dengan setengah atas laut dan setengah bawah laut, dan di mana anak-anak ini sedang berada di bagian bawah lautnya. Oke, jadi kalau kembali ke komentar teman-teman tadi ya, tentang apa yang dibayangkan gitu bila mendengar kata-kata bawah laut, apakah masih sama atau mulai berubah, makin tertarik? Tinggal dibuktikan. Jadi sebagai slide terakhir dari materi ini, kembali saya ingin menekankan bahwa sejalan dengan mengeksplor berbagai potensi objek keindahan bawah laut yang kita bagikan melalui foto, kita juga harus berusaha menjadi penyelam yang bertanggung jawab, respect terhadap semua biota laut, respect terhadap sesama penyelam, sesama fotografer, dan yang terpenting respect terhadap diri kita sendiri.
Jangan sampai fotografi underwater ini membuat diri kita lupa bahwa kita ini di bawah air, di bawah laut ini adalah tamu. Jangan sampai memaksakan diri untuk melakukan hal yang tidak aman hanya untuk menghasilkan foto yang bagus. Dan sebagai penutup, saya tidak bisa mengatakan bahwa underwater fotografi ini mudah, apalagi di bawah laut ya. Tetapi sama halnya dengan fotografi di atas air, underwater fotografi ini dapat dipelajari dan sama-sama akan memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan. Jadi melalui sharing sedikit pengalaman ini, semoga makin banyak teman-teman pecinta fotografi yang makin bersemangat ya, mulai melirik untuk mencoba salah satu genre fotografi yang menarik ini, menjelajahi kehidupan bawah laut, keindahan Indonesia, tidak hanya di darat saja, tapi di bawah lautnya juga. Sekaligus tentunya turut mempromosikan keindahan alam laut Indonesia dan juga turut menyuarakan betapa pentingnya menjaga kelestarian alam laut demi kesinambungan kehidupan manusia. Ada pepatah Jawa yang spesifik untuk ditujukan untuk underwater fotografi ya, yang berbunyi take only photos, leave only bubbles. Demikian sharing dari saya. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Matur nuwun, dan saya kembalikan ke Mbak Mayu, moderator. Monggo Mbak.